di lantai 4 ini, gitu ya, itu langsung diserbu ya, ada kurang lebih 20-30 orang, langsung anak saya ini dipukulin perutnya, dipukulin dadanya. Dengan kejadian seperti ini sangat menyesalkan sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya selaku orang tua Ananda Rafiq Alfian ya, dulu mempunyai niat dan maksud ya, anak saya saya masukin sekolah di BINUS International Simpruk dengan tujuan dan maksud saya itu supaya anak saya ini memperoleh pendidikan yang bagus ya, bisa menggapai prestasinya yang bagus di BINUS International. Kenapa seperti itu? Ya karena anak saya ini mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses, sehingga kalau sudah sukses nanti menjadi pengusaha bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tetapi atas kasus ini seluruh cita-cita anak saya itu sudah berguguran, hancur semuanya. Ya, nah apa yang terjadi di sekolah BINUS International Simpruk? Ya, anak saya diterima atas dasar pendaftaran dulu di BINUS Simpruk International, diterima dengan baik. Kami diiming-imingi oleh marketing BINUS International dengan baik. Anak saya Rafiq Alfian itu diterima di BINUS ini dengan baik. Ya, anak saya diterima di sini berdasarkan tes, tidak ada permainan kong-koli-kong, murni diterima di BINUS Simpruk International. Tetapi begitu anak saya sudah masuk di BINUS International Simpruk, anak saya sudah ada beberapa geng yang sudah ada. Anak saya ini di setiap hari, ya, di setiap harinya dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, ya, dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, bahkan keluarga kami dilecehkan, keluarga kami dihinakan. Kata anak saya, ya, dari beberapa geng ini menegaskan kepada anak saya, dia tanya, papa kamu siapa? Orang tua kamu siapa? Kata anak saya memberikan laporan kepada saya, ya, dia bilang para geng ini orang tua kami, ya, ada yang anggota dewan, ada yang pemilik partai, ada yang ketua partai, katanya, ya kan, orang penguasa di seluruh Indonesia. Mau apa kamu, katanya ke anak saya. Kenapa seperti itu? Kamu cuma orang biasa, bapak kamu cuma pengusaha. Anak saya cuma menyatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kami memang orang biasa. Saya masuk BINUS Simpruk International dengan tujuan dan maksud, kata anak saya, cuma ingin mencari prestasi, cuma mau menuntut ilmu, cuma menjadi, ya, anak muda yang menggapai prestasi terbaik dan bisa berbakti pada bangsa dan negara. Ya, saya bangga mempunyai suatu cita-cita yang tinggi untuk berbakti dan berbakti dan memberikan yang terbaik sebagai anak bangsa. Tapi itu semuanya sudah pupus dikarenakan apa? Mereka para pelaku penganiayaan anak saya ini, ya, bersukaria karena anak saya ini anak biasa. Mereka katanya DPR, MPR, ya, pemilik partai, ketua partai, katanya gitu ya, diduga katanya seperti itu. Artinya anak saya ini harus tunduk dengan aturan-aturan yang mereka keluarkan dari kepala geng yang bernama inisial K. Nah, inisial K ini menyampaikan kepada anak saya, Rafiq Alfian, kalau kamu mau aman sekolah di BINUS Sekolah International ini, kamu harus tunduk dengan aturan-aturan kita. Apa aturannya? Yang pertama sekali, anak saya ini setiap hari dimaki-maki, dihina-hina, ya, dipegang-pegang kemaluannya oleh yang berinisial K, ya. Setiap hari, ya, dihina-hina, dicacimaki, dipegang-pegang kemaluannya, ditarik-tarik rambutnya, selalu dihina-hina, berlangsung seperti itu, berlangsung lagi seperti itu terus. Lalu anak saya ini sudah menyampaikan, sudah melaporkan peristiwa ini kepada guru yang bersangkutan, ya, yang berinisial Mr. L gitu ya, sudah selalu disampaikan dan disampaikan juga ke kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang terkait dengan ini. Tetapi dari guru ini selalu memberikan penegasan kepada anak saya, ya udah Rafiq, gitu kan, ya udah, katanya kan, udah kamu karena anak baru di sini, udah kamu menyesuaikan diri aja dulu. Mungkin kamu harus introspeksi diri, harus bisa diri. Oke, nggak apa-apa. Selalu begitu terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dibully, ditekan, dan anak saya ini tidak pernah melapor, bukan anak yang cengeng, tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya. Cuman anak saya ini selalu mendiamkan dan cuma berdiskusi dengan pihak sekolah. Tetapi setiap berdiskusi tidak pernah ada jalan keluarnya, ya, tidak pernah ada solusi-solusi terbaik dari sekolahnya, dan tidak pernah memperhatikan anak saya, Ananda Rafiq Alfian ini. Sehingga dengan pembiaran seperti ini, gitu ya, ditekan, diancam, dipermalukan, nah, terjadilah peningkatan pembulian. Ya, peningkatan pembulian itu sampai anak saya ini diancam sama pihak pelaku ini, kamu Rafiq, ya, kami perintahkan, ya, saya yang berinisial, yang ketua gengnya ini gitu ya, yang berinisial K,
Nah, kamu sekarang ini saya tunjuk gitu ya, mau ribut dengan beberapa sekolah, yaitu dengan sekolah lamanya namanya Mentari International School, yang keduanya dengan beberapa sekolah negeri di sini. Anak saya disuruh tampil paling depan di dalam keributan tersebut. Anak saya tidak mau, karena apa? Itu saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya, kata Ananda Rafiq Alfian. Saya tidak pernah dididik tentang kekerasan. Saya selalu diajarkan tentang kejujuran, ya, mempunyai akhlak, ya, attitude, etika dan estetika, dan bermanfaat buat antar sesama, apalagi antar sesama bangsa. Kata Ananda Rafiq menjawab. Jadi dia mengabaikan tentang itu, saya tidak bisa. Akhirnya diancam lagi. Oke, kami bully, kami kata-katain, kami adu dengan sekolah yang lain, kamu nggak mau. Sekarang ada beberapa persyaratan lagi. Kami satu geng ini sepakat, itu ya, kata yang berinisial K, ketua gengnya ini sepakat, ya, kami kurang lebih 30 orang ini, ya, kami perintahkan supaya kamu harus mampu melawan beberapa geng yang kami tentukan. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan dari si pelaku ini, ketua geng ini memberikan penegasan dan ancaman kepada anak saya harus melayani, ya, permintaan ketua geng ini untuk ribut dengan geng mereka. Nah, pas di tanggal 30 Januari dari geng mereka ini, anak saya itu sedang makan di food court gitu ya. Habis di food court itu diincar-incar sama dia, lalu dikerumunin kurang lebih 20-30 orang, lalu dimasukin ke lift, dibawa ke lantai 4. Nah, disitulah terjadi pemukulan kepada anak saya yang pertama. Yang mana pemukulan tersebut dipukul oleh satu orang, anak saya ini, saya tidak tahu namanya itu, dipukul, lalu atas kebingungan anak saya ini berupaya untuk membalas. Nah, itu dikelilingi kurang lebih 20-30 orang siswa. Yang saya bingung kan ketika kejadian itu tidak ada satu guru pun di Binus International School dan tidak ada satu security pun yang mengetahui permasalahan ini. Nah, lalu di dalam proses keributan tersebut itu ya, anak saya diancam, ditekan, dianiaya, dipukul, habis itu mereka bubar. Ya, ditinggalkan anak saya sendiri di toilet pada tanggal 31 Januari. Nah, anak saya juga tidak melapor, pulang-pulang udah hilang aja, udah tidur aja, kami pikir kemana, ternyata ketakutan. Besok masuk sekolah lagi di tanggal 31. Pada saat anak saya, Ananda Rafiq Alfian ini masuk di tanggal 31, itu juga digereng lagi sama si pelaku ini. Ya, digereng lagi sama mereka, dibawa ke lantai 4, ya, ke toilet, bersama-sama, kurang lebih sama dengan geng yang sama yang dipimpin oleh K ini ya, inisialnya, itu bersama teman-temannya. Begitu masuk di toilet lantai 4, sebagian mereka menunggu di luar, sebagian mereka di dalam, toiletnya dikunci, anak saya dikurung di dalam toilet tersebut, sama, tidak ada satu security pun yang melihat, yang mengetahui, yang melarang atas kejadian-kejadian ini, termasuk dari pihak sekolah. Nah, ini sangat aneh ya, dan mencurigakan apa yang terjadi dengan sekolah ini. Lalu anak saya begitu sampai di lantai 3 atau di lantai 4 ini, gitu ya, itu langsung diserbu ya, ada kurang lebih 20-30 orang, langsung anak saya ini dipukulin perutnya, dipukulin dadanya, dipukul pundaknya, kepalanya, dan lehernya. Waktu kejadian itu ya udah sempat dicuci oleh anak saya dan sempat pulang gitu ya. Nah, anak saya di tanggal 31 itu dipukul oleh orang yang pertama. Habis itu udah babak belur, dipukul lagi oleh orang yang kedua. Seperti itu ya Pak ya. Nah, habis itu anak saya ini udah babak belur, ya, ketua geng yang berinisial K ini, yang memimpin ini, yang membubarkan timnya dan meninggalkan anak saya di toilet tersebut sendirian. Dalam keadaan setelah itu berdarah-darah, bengkak-bengkak, dan ini dalam sobek. Setelah itu, saya tidak pernah dapat laporan dari anak saya, justru dari pihak sekolah Binus School Simpruk Internasional sendiri pun yang menginformasikan kepada kami selaku orang tua Ananda Rafiq Alfian. Diinformasikan apa katanya, Pak, saya ditelepon ya, ada rekamannya, Pak, gitu ya. Katanya, tolong Pak, Ananda, anak Bapak segera dijemput. Kenapa Bu? Ya karena anak Bapak ini kepalanya bengkak, pipinya bengkak, ya, bibirnya berdarah, gitu kan, lemas Pak, sekarang lagi dalam keadaan perawatan. Saya punya bukti rekamannya. Itu loh, kenapa Bu? Saya kaget karena di dalam keluarga kami tidak pernah terjadi keributan, ya, dan apalagi tindakan kriminal. Saya kaget, saya tanya, kenapa kok anak saya bisa seperti itu? Posisi saya lagi di Karawaci. Oh ya Pak, segera dijemput. Saat ini saya sudah cuci mukanya, saya sudah obatin mukanya. Nah, tolong Pak dilakukan pengobatan lanjutan, dijemput ke sekolah dilakukan pengobatan lanjutan. Siapa yang memukul Bu? Teman-temannya katanya. Itu pengakuan dari sekolah sendiri. Jadi sekolah sendiri tanpa sadar yang memberikan informasi kepada saya, bukan dari anak saya, bukan dari pihak lain. Nah, kondisinya seperti itu. Sampai anak saya dijemput ke sekolah ini oleh driver saya, karena saya macet dari Karawaci menuju ke sekolah ini, jadi duluan driver saya. Sampai anak saya begitu udah banyak ponyok ya, udah berdarah, dilarikan pulang, dilarikan ke ruang IGD, ya, Rumah Sakit Pertamina pada saat itu. Langsung kami lapor polisi
divisum, dan terjadilah kesakitan sama anak saya ini. Jadi mentalnya udah down, fisiknya udah sakit ya, sampai saya berjuang bersama istri dan keluarga besar kami untuk memulihkan mentalnya dan fisiknya. Ya, untuk penyembuhannya kurang lebih waktu itu hampir sekitar 10 hari. Untuk fisiknya sampai sekarang belum sembuh. Belum sembuh ya. Untuk psikologisnya sampai sekarang ini masih belum sembuh. Pak, ya. Dengan respon dari pihak sekolah hari ini, anak masih ingin melanjutkan sekolah? Dengan respon siapa? Sekolah kan kayaknya nggak ada respon yang baik ya. Etikat baik. Nah, apakah anak masih ingin meneruskan atau gimana? Tidak. Sebetulnya poin pertama yang harus saya sampaikan di sini, anak saya ini sudah dirugikan. Yang pertama dirugikan dari segi cita-citanya, ya, bersekolah di sini kan karena cita-cita. Yang kedua secara fisiknya, yang ketiga secara psikologisnya, yang ketiga, yang keempat masa depannya. Tadi seperti yang Bapak tanyakan tadi, ya, dengan kondisi-kondisi penolakan dari sekolah yang tadi, saya akan menganggap anak saya ini bukan murid di sini. Padahal kami taat, ya kami taat tepat janji terhadap seluruh tagihan-tagihan dari sekolah, kami bayarkan tepat waktu. Ya, kami seluruh kewajiban kami jalankan. Tetapi tadi ketika kami meminta mau ketemu dengan perwakilan daripada sekolah, gitu ya, tapi mereka menghindar, ya, tidak mau menemui kami untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan sebuah harapan, saya mau menanyakan kelanjutan sekolah anak saya ini seperti apa. Karena apa? Ya, hampir 9 bulan, masuk 9 bulan kurang lebih, kasus pembulian, ya, dipermalukan, dikata-katain, dibully, dianiaya, gitu ya. Sampai sekarang belum ada penyelesaian apapun. Sempat waktu itu anak saya masuk sekolah offline itu tapi muntah-muntah sehingga tidak dilanjutkan. Selanjutnya sekolah offline pun saya dampingin anak saya ini itu juga masih dibully. Kenapa? Pada saat sekolah offline berani-beraninya pelaku ini, ya, itu memain-mainkan kamera online guru agamanya ini, yang pada saat itu sekolah online Ananda Rafiq Elegan dengan si guru agamanya itu dimain-mainkan sampai lubang hidungnya dibongkar-bongkar, giginya lihat-lihatin begitu, buruk banget. Jadi saya lihat diduga ya dari pihak sekolah, ya, ini sangat arogan, tidak mempunyai etikat baik, ya, diduga tidak mempunyai etikat baik kepada anak saya selaku murid, ya, di BINUS International Simprum ini, tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini.